Percayakan kami berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui setiap kekasih Tuhan yang rindu bersekutu beribadah dalam doa puasa Ester di tempat ini tidak menjadi sia-sia Bapa, kembali menjadi berkat memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga melalui kesaksian kehidupan perilaku kekasih-kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk diberkati, berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Siapapun Anda dan saya di tempat ini, tidak secara kebetulan kita kalau ada dua puasa Ester yang berjalan dari bulan lepas bulan, dari bulan Juni tahun 92 sampai hari ini hanya sempat itu beristirahat waktu memang karena masa pandemi yang dilarang oleh pemerintah berkumpul lebih dari beberapa orang, dan kami tetap taat dan patuh dan setia. Dan sesudah selesai itu Tuhan kembali izinkan kami berkumpul kembali dalam perjalanan pasang surut itu terjadi yang ada kalanya cukup banyak, ada kalanya sedikit dan sebagainya, tapi kami yang penting tetap taat dan setia di dalam apa yang Tuhan dambakan, melalui visi yang Tuhan izinkan, melalui gereja yang Tuhan percayakan untuk adakan doa puasa Ester sampai hari ini, berjalan 33 tahun dalam kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Dia yang panggil Anda, Dia yang pilih Anda, Dia yang tetapkan kita semua di tempat ini tanpa kecuali. Yohanes 15:16, Dia panggil, Dia pilih, tetapkan untuk kembali kita diampuni, dikuduskan, dirayakan, karena karya penebusan telah digenapkan melalui Kristus Yesus yang rela mati untuk kutuk dosa seorang saya, yang dikatakan Galatia 3:13, Dia telah menebus seorang saya dari hukum Taurat dan dosa seorang saya, sehingga kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat dan dosa, sehingga Roma 8 ayat 1 yakini, imani, percaya kita tidak dibawa penghukuman lagi selama kita berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam rancangan-rancangan Tuhan yang Dia selalu menyertai dan ada bersama-sama saya. Matius 28 ayat 20c, Alkitab berkata, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, teman-teman kekasih Tuhan yang Tuhan izinkan ada dalam wadah saat ini melalui doa puasa Ester ini, izinkan hidup Anda dan saya, bahkan kita harus rindu kehidupan kita, bukan kita lagi yang ada dalam kehendak, keinginan, perilaku yang Anda dan saya dambakan dan rindukan ingin lakukan, tapi kita semua ada di bawah otoritas Allah Bapa di surga yang kita kenal dalam Kristus Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 14 Alkitab berkata, orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak-anak Allah. Dia yang panggil, Dia yang pilih, Dia tetapkan kita untuk setiap bulan konsisten kita tetap saat setia dalam pasang surut, dalam beribadah dua puasa Ester kita tetap setia. Dia akan membentuk dan memproses orang saya sehingga kita ada di tempat ini bukan jadi umat Tuhan, bukan jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, tapi luar biasa, yang ditempa dengan luar biasa. Iman anak saya juga bukan iman yang biasa-biasa, karena firman Tuhan kata Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan, yaitu Kristus Yesus yang diberitakan di tempat ini, yang disaksikan di tempat ini, yang kita sharing di tempat ini, dan kelompok yang ada di tempat ini. Kita percaya begitu ada masalah, begitu ada persoalan, ada begitu pergumulan, tantangan yang mungkin secara manusia sudah tidak mampu dan sanggup lagi, tapi kita yang ada dalam Kristus Yesus tetap kita sanggup, mampu, dan kita tetap percaya sebab firman Tuhan tetap ya dan amin. 1 Korintus 10 ayat 13 Alkitab berkata, setiap pencobaan yang dititipkan dan percayakan dalam firman saya tidak. Alkitab berkata, setiap pencobaan yang Anda alami apapun itulah tetap pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan saudara saya. Karena selama kita serahkan hidup kita ada dalam tangan kasih penyertaan Tuhan yang berfirman dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut sebab aku menyertai engkau, sebab aku ini Allahmu, yaitu Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan saudara saya. Selama anak saya mau patuh dan taat berjalan dalam pimpinan kehendak Tuhan, maka Dia akan luputkan anak dan saya, karena kita dalam tangan Tuhan. Dia berfirman, anak dan saya dalam tangan kanan yang gagah perkasa untuk memberikan pertolongan bagi saudara saya.
di luar batas kemampuan saudara saya, supaya digenapkan 1 Korintus 10 ayat 13 big C. Dia Tuhan yang setia, yang ada terus bersama saudara saya. Dia tahu di luar batas kemampuan saudara saya, dia selalu akan memberikan solusi, dia selalu akan memberikan jalan keluar, supaya kita cakap mampu menanggung setiap masalah persoalan permulaan, sehingga firman Tuhan digenapkan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, di luar dia kita tidak dapat lakukan apapun juga. Yohanes 15 ayat 5b, di luar Tuhan kita disanggup mampu lakukan apapun juga. Yohanes 15 ayat 5b, 5a, apabila kita ranting yang dicangkokkan dalam pokok anggur yang benar, kita akan berbuah dan berbuah lebat, sehingga melalui ibadah doa puasa Esther yang di tempat ini, Tuhan proses, Tuhan bentuk Anda, supaya waktu dia utus Anda di dalam keluarga besar Anda dimanapun kita ditempatkan, firman Tuhan digenapkan Kisah 16 ayat 31, satu jiwa kita yang di tempat ini, yang diproses dibentuk untuk menjadi umat Tuhan yang luar biasa, satu jiwa menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yakini, imani, berbicara iman, Roma 1 ayat 17b, iman, orang benar hidup oleh karena iman, kita imani, keluarga besar kita dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kebenaran, kerajaan surga. Itu yang pengalaman dalam kehidupan saya dalam mengiringi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga yang hancur, ambul, radul, berantakan, kalau piring, kalau jatuh, sudah tersebar, udah nggak tahu lagi kepingan yang mana. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia bisa mengumpulkan kembali dan dia utuhkan kembali, sehingga piring itu tidak ada bekas. Kalau kita dengan cara apapun juga, dengan lem apapun juga, bekas retakan dan sebagainya, bekas remunan pasti terlihat. Tapi kalau dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Dia kembali. Hidup Anda saya dikatakan 2 ayat 17, jika Kristus telah hidup, maka kita diciptakan sebagai ciptaan yang baru, yang lama, yang dengan tanda kutip berbau dosa, yang mewarnai hidup Anda saya dengan dosa, sudah berlalu. Melalui apa? Kristus yang kita mati juga bersama Tuhan dengan iman untuk kutuk dosa seorang saya, sehingga kutuk dosa tidak ada dalam pikiran, kehendak, perilaku. Kalau dia datang tiba-tiba, Anda dan saya ada kuasa untuk mematahkan setiap kehendak, keinginan, perilaku. Dia akan membuahkan dosa, sebab kita telah diberi kuasa otoritas oleh Allah Bapa di surga. Dia membangun jemaat Tuhan melalui doa puasa Esther ini yang Tuhan titipkan dan percayakan. Alkitab berkata, Matius 16 ayat 18, aku akan membangun sidang jemaatku di atas batu karang yang teguh saat ini melalui doa puasa Esther, sehingga Anda dan saya, Alkitab berkata, Allah mau tidak berkuasa dalam hidup saudara saya. Bukankah perkara luar biasa, ajaib? Apapun boleh terjadi dalam perjalanan kehidupan saya, bencana, malapetaka, hal-hal yang mengerikan, hal yang menakutkan ada di depan mata saudara saya, dan kita bisa lihat dengan mata telanjang dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan, Tuhan tahu persis, selama kita mengenal Dia, hati kita melekat dengan Dia, maka Mazmur 91 ayat 14b, Dia akan luputkan Anda dan saya dari hal-hal yang akan membawa petaka, kehancuran, kekecewaan, aib dalam hidup saudara saya, karena Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saudara saya. Tuhan tidak mau dipermalukan melalui hidup saudara saya, kecuali kita sendiri yang membuka celah dan sebagainya. Pilihan ada pada saudara saya. Tuhan berikan kebebasan Anda dan saya, free will ada dalam kehidupan, tapi kita jangan sia-siakan karya pengorbanan Kristus Yesus. Dia selalu mau rindu bertanggung jawab untuk saudara saya. Dia mau luputkan anak saya, dan bukan hanya meluputkan, tapi Alkitab berkata juga Dia akan membentengi saudara saya, sehingga tidak ada kuasa yang lain dapat mengintervensi kehidupan saudara saya. Itulah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya yang luar biasa. Dan tadi Yesaya 41 ayat 10c, Alkitab berkata, Dia bukan hanya menolong anak saya, tapi juga membawa anak saya dalam pertolongan, membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Sehingga firman Tuhan Roma 8 ayat 37 sudah menjadi bagian kehidupan saudara saya, karena Tuhan membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Anak-anak Tuhan bukan pecundang. Kita adalah anak-anak pemenang di dalam Kristus Yesus untuk setiap masalah. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah usaha, bisnis, keuangan, pelayanan, apapun juga. Boleh menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan sosial. Tapi kita yakini Tuhan izinkan itu mewarnai hidup sosial mungkin sampai saat ini, supaya Anda dan saya lebih mengenal Dia, lebih tahu pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan yang ada bersama saudara, Dia Tuhan yang setia. Dia berikan solusi, Dia memberikan jalan keluar bagi saudara saya, Dia membukakan pintu bagi saudara saya. Dialah Tuhan yang luar biasa, supaya melalui masalah persoalan permulaan yang Anda gumuli, justru nama Tuhan dipermuliakan. Mereka melihat, wow, anak Tuhan luar biasa. Dia ada masalah yang
bagi orang dunia mungkin sulit lagi dikatakan dan sebagainya, sudah mungkin ada pertolongan, tapi anak Tuhan tetap bisa bersyukur dengan apapun juga. Sebagai pelaku firman Tuhan, Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu itu yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyusahkan, yang mengecewakan, yang mungkin bagi orang dunia menjadi suatu hal yang membuat kepahitan dan sebagainya, tapi anak Tuhan tidak. Kita tetap bisa bersyukur. Hati kita tetap terkendali, hati kita tetap dalam keadaan yang baik, yang seperti yang Tuhan dambakan. Bersyukur senantiasa dan segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena kita harus menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Sebab Matius 7 ayat 7 berkata, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21b, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi Matius 7 ayat 21c, kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan melalui dua puasa Ester sini, kita di sini, sekembalinya kita dari tempat ini, ada perubahan signifikan dalam kehidupan saya, terutama dalam keluarga besar saudara saya, di komunitas di mana Tuhan titipkan anak saya menjadi saksi Kristus yang luar biasa, menjadi kitab suratan yang terbuka 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 yang dapat dibaca oleh semua orang pintar, orang bodoh, orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, pejabat tinggi negara, rakyat jelata, siapapun akan melihat Kristus sesungguhnya ada dalam hidup saudara saya. Sebab yang kita manifestasikan dalam ucapan, perkataan, perilaku saudara saya, apapun yang Anda lakukan, kerjakan tidak lain semata-mata hanya Tuhan yang dipermuliakan. Yang dikatakan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, berbuat, lakukan semata-mata hanya karena Kristus. Dia akan hidup dalam hidup saudara saya. Dia memimpin, menuntun kehidupan saudara saya. Melalui doa puasa Ester ini, anak saya Tuhan inginkan bukan jadi anak-anak Tuhan yang biasa, tapi yang luar biasa. Sebab bagi dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada perkara mustahil. Tapi bukan hanya bagi dia, tapi bagi kita yang Tuhan titipkan melalui doa puasa Ester di sini. Tuhan katakan bagi kita, Markus 9:23b, tidak ada yang, bagi kita yang percaya, tidak ada yang mustahil, karena dia ada bersama saudara saya. Dia menolong saudara saya, dia memimpin, dia memegang hidup anak saya dalam tangan penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan untuk membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang atas setiap aspek kehidupan saudara saya yang bagi orang lain sudah sangat sulit, sudah tidak mampu dan sebagainya, bahkan sudah meninggalkan saudara saya. Tapi Tuhan, suamimu boleh meninggalkan, istrimu boleh meninggalkan, orang tuamu boleh meninggalkan, anak-anak boleh meninggalkan, siapapun boleh meninggalkan saudara saya. Tapi Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam keadaan kondisi apapun juga, Tuhan tetap memandang dan memperhatikan hidup saudara saya. Sehingga dia berfirman 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju dalam kehidupan saudara saya. Dalam keadaan senang, susah, duka, dalam keadaan sadar maupun tidak, dalam keadaan tidur, mata Tuhan tetap tertuju bagi saudara saya. Telinga Tuhan dia berikan, 1 Petrus 3 ayat 12, dia berikan untuk mendengarkan seruan doa saudara saya. Tangan Tuhan terulur untuk menolong saudara saya pada tepat pada waktunya. Dia tidak pernah membiarkan anak saya, sekalipun kita terpuruk, tidak akan terjatuh, karena tangan Tuhan tetap menopang saudara saya. Mazmur 37 ayat 24. Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Kembali pilihan ada pada saudara saya. Kita mau berjalan dalam pimpinan kehendak Tuhan yang dia rencanakan sesuatu yang baik yang dia katakan. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa bagi rekan-rekan sekerja Tuhan yang ada dalam doa puasa Ester, bagi jemaat Tuhan yang ada bersama bertumbuh dalam doa puasa Ester. Yang Tuhan rancangkan bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan kerugian, bukan aib, bukan kekecewaan, bukan kepahitan, bukan kehancuran, tapi yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Jadi tahun 2024 ini apapun yang ada sedang Anda alami, tapi yakini di balik itu ada sesuatu yang sedang nanti, pintu berkat yang terbuka bagi Anda dan saya. Untuk apa? Tuhan ingin mempromosikan saya, bahkan dia telah berfirman, Ulangan 28 ayat 13, yang apa dia katakan dia mau promosikan, kita terus akan naik, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor, tapi tidak titik situ koma,
apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang disampaikan bagi saudara melalui mimbar di mana Anda beribadah, di gereja Anda, di persekutuan Anda, dimanapun juga, melalui setiap firman yang Anda saya baca, renungkan, hayati, dan aplikasikan dalam kehidupan saudara saya hari lepas hari, membentuk dan memproses saudara saya menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Itu yang diinginkan melalui hidup saudara saya. Ada perubahan yang luar biasa, sehingga orang akan lihat anak-anak Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, biasakan dalam hidup anak saya untuk terus membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Supaya apa? Perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalam yang Anda baca, yang Anda renungkan, yang Anda hayati, yang Anda aplikasikan dalam kehidupan saya. Perjalanan akan menjadi berhati-hati. Mungkin di situ ada malapetaka, di situ ada kekecewaan, di situ ada kepahitan, di situ ada kerugian, di situ ada hal-hal orang yang mempermalukan seorang saya dan sebagainya. Tapi Tuhan luputkan semua itu. Karena kita terus memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan dan menghayati firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya perjalanan akan jadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, Yosua 1 ayat 8c, Alkitab berkata, Anda dan saya akan berhasil dan beruntung. Orang dunia banyak berhasil, tapi keberuntungan belum tentu ada. Mereka bahkan belum menikmati, mereka sudah berurusan dengan aparat keamanan dan sebagainya, bahkan mungkin sudah bahkan teralih ke sini. Tapi anak Tuhan, sekalipun kelihatannya income, pendapatan yang Anda dapat sangat minimal dan sebagainya, tapi Tuhan bisa membuat itu lebih daripada cukup. Itu cara Tuhan yang luar biasa, yang Dia yang ada dalam kehidupan sosial, yang bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Orang lain mungkin dapat 1 bulan lebih daripada yang Anda tahu, yang Anda alami dan sebagainya, tapi dia belum sempat mengalami. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia baru keluar, istrinya tiba-tiba mengalami hal juga sakit dan sebagainya, tiba-tiba anaknya mengalami aksiden, mengalami kerugian, mengalami hal-hal yang tertipu, dicuri dan sebagainya. Ada saja yang keluar sehingga akhirnya segala itu namanya belahan, pindahan, pelompat dan pengeri menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang yang bertentangan berjalan di luar kehendak dan pimpinan Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan bertanggung jawab. Tuhan memelihara hidup saya, Tuhan menjaga hidup saya, sehingga dalam keterbatasan dan kekurangan, anak-anak Tuhan tetap bersuka cita. Dan sebagaimana Dia memberkati 5 ketoro roti dan 2 ekor ikan, sanggup memberi makan 5.000 orang, bahkan semua makan seberingan, tetap tersisa 12 bakul. Iman yang percaya, iman anak saya, berkat yang Tuhan siapkan bagi saya, yaitu 5 ketoro roti 2 ekor ikan. Ya, secara matematika dunia 5 tambah 2 7, tapi bagi kita dalam Tuhan 5 tambah 2 yaitu sanggup mampu memberi makan keluarga besar anak saya, makan sampai kenyang, tetap tersisa 12 bakul untuk stok yang tersedia, dan kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, sebab kita menjadi Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan anak saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Alkitab berkata 1 Korintus 3 ayat 9a, 1 Korintus 3 ayat 9a, kita partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Anda dan saya dalam profesi apapun juga, dalam usaha apapun juga, dalam pekerjaan apapun juga, kata firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9b adalah ladang Tuhan yang sedang Anda kerjakan sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang TNI Polri, sebagai yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, sebagai pengusaha, bos besar, sebagai seorang karyawan, sebagai pengusaha di toko apapun, sebagai pedagang apapun juga, di situ pun ada Tuhan. Yang apa kata firman Tuhan? Roma 8 ayat 28, kita tahu Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara, dalam usaha, bisnis, pekerjaan yang Anda sedang lakukan, kerjakan dalam bisnis Anda, dalam kehidupan rumah tangga Anda, dalam apapun juga yang Anda kerjakan, di situ pun ada Allah yang turut bertanggung jawab untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Mengasihi Tuhan apa? Ciri-ciri orang yang selalu membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, dan berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Itu yang dikatakan orang-orang yang dikasihi Tuhan, di mana dia bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, yang sebagai apa? Partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Dan 1 Korintus 3 ayat 9c, Tuhan tetapkan kita sebagai bangunan Allah. Kita dipanggil masing-masing sesuai dengan profesi Anda dan saya, sebagai talenta anak saya, sebagai karunia Tuhan titipkan dalam kehidupan saya,
belajar setia dalam panggilan kita masing-masing. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan dambakan, itu yang Tuhan rindukan. Dan saya juga belajar berusaha dengan apa yang Tuhan titipkan dan kerjakan. Sehingga doa puasa Ester yang Tuhan izinkan saat ini, Tuhan berikan visi saat itu untuk membangun doa puasa Ester di dalam segala sesuatu. Dan kami hanya lakukan dengan ketaatan kesetiaan. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada pergumulan. Masalah persoalan pergumulan itu merupakan romantika di dalam kehidupan kita dalam kekristenan. Tapi setiap jeripaya anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58b, 58c, Alkitab berkata, jeripaya anak saya tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Itulah Tuhan yang saya ketahui. Itulah Tuhan yang manggil saya, yang tetapkan saya untuk mengembangkan jemaat Tuhan. Dan Tuhan yang panggil saya untuk menjadi berkat bagi keluarga besar. Sehingga saat ini saya melihat dari satu lepas satu, kami kakak beradik, ponakan, cucu, cicit, dan sebagainya, satu lepas satu ada dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan jadikan Tuhan dan Juru Selamat, tapi semua ada dalam panggilan dan kehendak dan dalam panggilan masing-masing. Itu yang saya imani, itu yang saya lakukan, bisa kerja dalam ketaatan kesetiaan. Kurang lebih itulah hal yang biasa. Tapi kita bukan melihat kekurangan yang ada dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, tapi kita lihat kelebihan yang Tuhan berikan. Kasih anugerah berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Itu yang anak saya lakukan. Itu yang anak saya wujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab sekali Tuhan panggil anak dan saya, dan kita mau taat dan setia, Dia akan pimpin dan tuntut anak saya. Yakini, akhir dari kehidupan seorang saya pasti mendatangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa untuk kehidupanmu, untuk rumah tangga, sampai Anda akan melihat sampai anak cucu saya. Itu yang Tuhan titipkan dan kerjakan. Saya bisa melihat saat ini untuk cucu-cucu yang lumayan, cucu baru 27, cicit saat ini baru 4, nanti akan bertambah-tambah lagi. Ya, itu yang terjadi. Saya apa? Belajar taat, belajar setia, melakukan apa yang Tuhan titipkan dan kerjakan. Umur kan hanya berbicara angka. Saat ini baru saja tahun kemarin berjalan 78 tahun. Kenapa saat itu? Karena dalam kandungan saya selalu memberitahu umur yang dikandung oleh ibu saat itu yang 9 bulan. Belum 1 bulan kita sudah ada kehidupan di kandungan rahim ibu. Jadi saya tetap perhitungkan. Memang secara KTP baru genap 77. Tapi soal saya imani sudah berjalan 78 tahun. Perjalanan 78 tahun. Itu yang Tuhan yang menyertai sampai hari ini. Dengan kurang lebih dan sebagainya, itu hal biasa. Tapi Tuhan masih berikan tubuh yang sehat. Dan saya berdoa sampai pada nafas terakhir Tuhan izinkan tetap ada dalam ladang pelayanan Tuhan. Amin. Kita belajar juga begitu. Semua teman sekerja Tuhan, jangan lihat apa yang kita lakukan, kita kerjakan mungkin sudah sangat sulit dan sebagainya. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang terus menopang hidup Anda, menopang apa yang Anda lakukan, kerjakan. Dan Dia selalu ingin mempromosikan saya untuk sesuatu yang luar biasa, sehingga orang akan melihat ada Tuhan, bukan karena kita, bukan karena apa. Firman Tuhan kata Roma 11 ayat 36, dari Dia, bagi Dia, dan segala hormat, pujian, kemuliaan kita patut selalu kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan. Doa puasa Ester ini ada karena Tuhan. Segala sesuatu ini hanya karena Tuhan. Ya, dan itu yang saya lakukan, itu yang saya kerjakan, saya perbuat terus dalam ketaatan, kesetiaan. Kurang lebih selalu itu proses yang kita jalani bersama Tuhan. Tapi kita tahu akhir dari perjalanan kehidupan selesai, yang Anda lakukan, kerjakan di depan saudara. Ada Tuhan. Setiap masalah, persoalan, pergumulan, kita tidak berjalan seorang diri. Tuhan berkata, Ulangan 1 ayat 30, Keluaran 14 ayat 14, Dia yang berjalan depan saudara saya, Dia yang berperang bagi saudara saya. Anda hanya cukup berdiam diri. Berdiam diri bukan secara pasif, tapi secara aktif. Terus dalam ada persekutuan dengan Tuhan, terus berdoa, terus lakukan firman Tuhan, apapun juga. Dan Tuhan yang menghalaukan segala halangan, rintangan, tantangan, cobaan, ujian di luar batas kemampuan saudara saya. Tuhan terlebih dahulu ada depan saudara saya. Dan hidup anak saya ada dalam tangan penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan. Sehingga apapun boleh terjadi. Sebentar lagi mungkin terjadi hal-hal yang mengerikan, menakutkan, mengkhawatirkan. Dan itu semua pasti akan terjadi. Anda mau tengking dengan cara apapun juga. Tapi kalau itu sudah waktunya Tuhan, mungkin melalui bencana alam, melalui perang antara negara, antara
sanak famili, saudara bersaudara, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Tapi kalau selama kita ada dalam tangan Tuhan, yakini, imani, percaya, apapun dia, Tuhan selalu meluputkan anak saya di luar batas kemampuan saya. Tidak perlu ragu untuk apapun juga. Dan itu suatu waktu pasti akan tergenapkan, pasti akan terjadi. Selama anak saya menjalani hidup apa yang Anda lakukan, kerjakan sesuai dengan panggilan kehendak Tuhan. Dan Tuhan selalu bertanggung jawab untuk hidup saya. Selama kita mau, hidup kita adalah pimpinan, adalah penyertaan, adalah kasih anugerah berkat Tuhan. Lakukan, kerjakan, dan perbuat. Ya, kita yakini kemenangan akan jadi bagian di orang-orang yang dikasih Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Serahkan hidup saudara sepenuhnya adalah kenyataan kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan kita untuk masuk dalam satu persekutuan yang indah melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Para imam memuji bantu angkat pujian. Bapa, hamba dengan segala kekurangan, keterbatasan hamba-Mu, tapi hamba percaya bahwa firman yang Kau izinkan keluar melalui bibir lidah hamba-Mu, sebagaimana Engkau mengutus Musa saat itu, dan Engkau berkata, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Keluaran 4 ayat 12. Dan aku akan taruhkan kata-kata apa yang harus engkau sampaikan, sehingga bukan Musa yang berkata-kata dalam berhadapan dengan Fir'aun pada saat itu, tapi Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui bibir pun tidak Musa. Musa hanya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Harun yang mendukung ada bersama juga semua hanya menjadi alat. Dan begitupun kita semua yang ada di tempat ini melalui doa puasa Ester, kita ada tetap dalam kendali, dalam penyertaan, dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan yang memakai kami menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, terutama dalam keluarga besar kami, dalam usaha bisnis pekerjaan kami. Di situ kami imani percaya ada Tuhan, sehingga konkurensi dalam partner, dalam usaha, dalam bisnis begitu banyak hal-hal yang bisa membawa Anda dan saya mengalami kehancuran. Tapi kita tahu selama kita ada bersama Tuhan, ada perlindungan, ada benteng, ada perisai Tuhan yang luar biasa ajaib. Ada Tuhan yang berperan bagi kami untuk mengalahkan setiap intrik-intrik yang buruk dari siapapun juga, untuk menjelakakan anak-anak Tuhan. Dalam usaha bisnis pekerjaan, Tuhan rindu untuk mempromosikan setiap anak-anak Tuhan dalam panggilan kita masing-masing, bukan hidup dalam standar yang biasa-biasa, tapi standar yang luar biasa, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kita setia saja dalam panggilan. Apa yang harus kita lakukan, kerjakan, perbuat. Lakukan, kerjakan, perbuat dengan tetap dengan penuh sukacita. Tidak ada keraguan, persungguh-sungguhan apapun juga, tapi tetap dengan sukacita. Di balik ucapan syukur Anda dengan mengucapkan hal-hal yang indah dengan penuh sukacita, di balik itu ada berkah yang selalu Tuhan siapkan untuk memberkati hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, keluar masuk anak-anak Tuhan, dipelihara, dijaga dengan baik, dan promosi Tuhan pasti akan tergenapkan. Anak-anak Tuhan kita terus akan naik. Yakini, imani, percaya, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Selama Anda dan saya taat, setia memegang firman Tuhan dan aplikasikan firman Tuhan dengan setia dalam perjalanan kehidupan kekasih Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan, firman Tuhan sabdakan,
pasti dia akan genapkan. Sebab bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Masakan dia berfirman dan dia menyesal apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan, dan apa yang dia janjikan bagi saudara saya, pasti dia sanggup mampu menggenapi. Terima kasih Bapa, kami telah siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami diampuni, kami dipulihkan. Dan kami imani percaya, kami kembali telah dimateraikan dengan iman percaya kami Bapa. Kami menerima tubuh dan darah Yesus, inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan kita telah dibenarkan, telah dikuduskan, dilayakkan, bahkan jadi anak kasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan dimateraikan 1 Yohanes 4:4, kita asalnya dari Allah, kita adalah disebut anak-anak Allah, dan roh yang ada dalam kehidupan kekasih Tuhan yang dia telah ciptakan anak saya, dia telah bangun saat ini melalui 2 puasa Ester ini. Allah mau tidak berkuasa, dan Tuhan berikan bagi anak saya kuasa untuk apa yang ada ucapkan perkataan terikat di dunia dan terikat juga di surga. Ada otoritas Allah Bapa di surga melalui setiap perkataan ucapan, melalui kehidupan, melalui persoalan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berakhir. Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya. Baca, renungkan firman Tuhan ini dengan baik dan aplikasikan dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari lepas hari biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam jalan kehidupan saya. Saat ini saya menerima Matius 6 ayat 5a, Alkitab berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu apapun juga, sebab Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saya. Selama hidup anak saya mau dipimpin dan dituntun berjalan dalam kehendak, dalam pimpinan dalam rancangan Tuhan. Jadikan firman Tuhan jadi tolak ukur perjalanan kehidupan saya, menjadi perintah dan terang jalan kehidupan saya. Mazmur 119 ayat 105. Biarlah firman Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan saudara. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, 1 dan 2. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak berakhir. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenajisan, bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita dan sejahtera, kuasa kebangkitan menyertai kehidupan kekasih Tuhan. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia
mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu pada waktu malam hari ia diserahkan yang mengambil roti itu. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi kami orang percaya, Markus 9 ayat 3b, tidak ada mustahil bagi kami Bapa yang percaya padamu dengan iman. Dan letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit dan sakit tahu. Lebih dari satu tempat mungkin Anda sedang memulih sanak famili saudaramu yang terbaring di rumah-rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan waktu Anda dan saya saat ini meletakkan tanganmu di mana sakit penyakit dan sakit tahu, lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya, tangan itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berobat baku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Kesembuhan jadi bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Yakini, imani, percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Imani percaya telah terjadi kesembuhan, mujizat itu nyata sampai hari ini, sebab kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan apabila Anda datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan, apapun juga yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saya, Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya, dia rindu menolong saya. Bahkan dia berfirman Matius 11 ayat 28, mari semua yang lesu dan beban berat datang padaku, dia akan berikan kelegaan bagi saya. Kita telah datang melalui doa puasa Esther, bahwa pergumulan kami masing-masing di tempat ini, kami imani, kami percaya, kami terima jawaban daripada telah terjadi jadi bagian kehidupan kami. Itulah iman percaya kami. Letakkan tangan kiri di dada dan iman percaya, itulah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, hari depanmu akan dipromosi dengan luar biasa jaya. Sebab Tuhan rindu anak-anak Tuhan tidak akan terpuruk. Tangan Tuhan tetap menopang anak-anak saya dimanapun anak saya berada. Tuhan akan membawa kita keluar lebih daripada pemenang selama kita berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam tuntunan, tetap dalam rancangan-rancangan Tuhan. Sebab rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanmu, perbedaan setinggi langit dan bumi. Jalan dan rancangan Tuhan, jalanmu, rancangan Tuhan dan rancangan saya. Yesaya 55 ayat 89. Genapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita berjalan dalam rancangan Tuhan, kita berjalan dalam jalannya Tuhan, kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita berjalan dalam penyertaan, dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Maka kemenangan lepas kemenangan, keberhasilan lepas keberhasilan, keberuntungan lepas keberuntungan akan menjadi bagian kekasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kami tahu cawan ini adalah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya, tapi satu hal, Engkau tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Engkau datang dengan tujuan tertentu, rela mati untuk kutuk dosa seorang saya yang tidak berkenan, tidak layak, dan tidak pantas lagi.
Tapi Tuhan rela untuk mengubahkan hidup saudara saya sehingga kita menjadi berharga, berarti dan mulia di hadapan Bapa di surga. Yesaya 43:4. Karena anak saya telah digantikan oleh manusia siapa? Manusia Kristus yang rela mati untuk kutuk dosa saya. Kita telah timpakan sakit, penyakit, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kekecewaan dan pemberontakan saudara saya melalui karya salib Kristus. Dan itu sudah digenapkan melalui kematian Yesus. Kita telah memahkotai dia dengan mahkota duri, dan kita telah menombak lumbungnya oleh karena Anda dan saya, keserakahan dan ketamakan Anda dan saya. Kita telah memakukan Yesus kedua tangannya dan kedua kakinya melalui karya salib Kristus, sehingga salib melambangkan kutuk saudara saya telah terhisap melalui salib Kristus Yesus. Dan kita imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dilayakan. Dia mati, kita juga mati bersama Kristus melalui dosa dan kutuk saudara saya, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehendak, keinginan, pikiran, kehendak dan perilaku saudara saya. Dan Yesus yang bangkit pada minggu pagi, kita juga bangkit bersama Yesus. Dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34. Dialah Yesus sampai hari ini tetap menjadi pembela saudara saya di hadapan Bapa di surga. Si iblis tetap menuduh saudara saya, tapi pembelaan dari Tuhan berkata, anak saya telah dibenarkan, telah dikuduskan, telah dimateraikan oleh tubuh dan darah Yesus, menjadi anak-anak kasih Tuhan. Perkara luar biasa mengenapkan hidup saudara saya. Dia menjadi berdoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Yesus terus mendukung dalam doa. Anda dan saya saat ini di Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendoakan kekasih-kasih anak-anak Tuhan yang berjalan pimpinan Tuhan. Dia sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera akan terjadi. Dia akan menjemput anak saya, sehingga waktu malaikat Allah berseru sangkakala dibunyikan, 1 keempat ayat 16, kita melihat mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan, dan kita sedang memandang dan melihat yang terakhir yang Anda dan saya ketahui. Maka 1 keempat ayat 17, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus di awan kemuliaan bersama orang-orang kudus yang lain, supaya di mana Yesus berada, kita berada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kecauan darah Yesus. Kita minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur dan terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, hari depan kami diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengizinkan kami melalui doa puasa Ester ada di tempat ini. Engkau yang memampukan kami menjalankan doa puasa Ester, dan kami percaya apa yang kami lakukan kerjakan tidak sia-sia. Engkau perhitungkan dengan caramu yang heran, luar biasa jahat, dan kami imani semua mendatangkan suatu kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saudara seberapa banyak yang diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Saatnya siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan, kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan doa puasa di hari pertama sampai di hari Rabu ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan pribadi kami Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Abraham Kondrat Supit.
Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanannya lewat visi misi yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan kembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah memperluas pekerjaan di tempat ini Tuhan, di doa dan kuasa Ester ini Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Doa berkat. Mengundang yang baru. Saya urusannya itu. Salam. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Wih, semua ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Berarti pulang dari doa puasa, Pak Gembala, semua sudah diberkati. Amin. Menjadi pemenang, Pak Gembala. Amin. Kami mengundang ya bulan puasa bulan depan. Minggu kedua lagi kita kembali seperti semula. Tanggal 10 sampai 13. Ini pengumumannya udah resmi, tidak dipundur lagi. Ya, karena bisnya udah oke. Nanti kalau dipundur-pundur kan saya bilang saya sekarang ini emang tugasnya Pak Gembala ya. Mobilnya oke dulu baru saya umumin. Jadi nggak ini. Kalau bulan 4 pasti minggu ketiga. Karena ada lebaran. Lebaran kita pasti minggu pertama udah nggak mungkin bisa ya kan, minggu kedua juga nggak gini, masih lebaran suasana libur. Minggu ketiga nanti minggu ketiga bulan, kalau bulan 4 yang penting sekarang ini bulan 3 dulu ya, bulan 3 yang baru yang pertama kali hari ini banyak Pak Gembala, ada 7 dari gereja, macam-macam gereja ya kan, dari Gilga ada, dari Paniko ada, kumpul Pak Gembala ya. Kami mengundang bawa jiwa. Nanti kalau bawa jiwa pasti Tuhan Yesus catat ya Pak. Amin. Tuhan Yesus pasti catat. Jangan lupa tuh. Harus bawa jiwa sebanyak-banyaknya. Apalagi yang pertama kali itu untuk Samsul, bawa jiwa. Ya kan Pak Yohanes tuh jiwanya banyak dibawa kemari semuanya. Sudah berapa Pak Yohanes jiwanya dibawa? Ya kayaknya lebih dari 5 ya. Lebih ya. Nah itu dari Bogor Pak Gembala. Kalau dibawa, dan jangan lupa kita rindu tuh untuk apa? Bis tuh 59 orang ya. Kalau bisa penuhin itu, kita juga siap ya Pak Gembala untuk nambah bis ya. Untuk nambah bis, fasilitas di sini nggak usah khawatir, nanti Tuhan akan penuhi semuanya. Amin. Ya kan? Oke. Sekarang mau didoain Pak Gembala yang pertama kali dan yang ulang tahun di bulan 2, dan ada yang rindu Pak Gembala untuk dia mengadakan misi ke Papua. Ada 3 Pak Benyamin dan tim ya. Minta didoain Pak Gembala. Ayo semua maju yang tadi dipanggil, yang pertama kali, yang ulang tahun di bulan Februari, dan sekeluarga misi Pak Benyamin ya untuk didoain Pak Gembala. Silakan Pak Gembala. Ya maju dulu. Ada kemari. Oh, dan ada di sini aja. Yang pertama kali belah sini. Dan yang ulang tahun di sini, yang ulang tahun ada? Ya oke. Yang misi sekalian Bapak Benyamin. Misi ke Papua, Pak Benyaminnya di belah sini. Pak Benyaminnya di sini juga. Ya ini kebetulan misi. Tahun misi dan Bapak version baru. Oh yang nonton. Sini.
Ini susah. Oh iya Pak Kepala. Masa Pak Kepala berdiri lagi? Atas nama panitia ya. Ya semua Jumat mencapai ulang tahun Pak Kepala ya. Itu Pak Kepala seberkati. Baik puji Tuhan untuk teman-teman yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami oleh dua puasa ekstra di tempat ini, dari gereja mana datangnya tetap kembali di mana Tuhan panggil, pilih tetapkan kita di gereja Tuhan percaya kami berada untuk kita jadi berkat ya sampai syukuran dimanapun juga. Tapi visi tempat ini berbuka untuk umum, terindikasi siapapun anak saya bisa bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Untuk sekembalinya dari tempat ini jangan lupa kita harus selalu menjadi berkat. Amin. Melalui kehidupan, perilaku dan perbuatan kita selalu nama Tuhan dipermuliakan. Yang berulang tahun terima kasih juga karena Tuhan titipkan umur yang Tuhan percayakan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, jadikan hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi komunitas yang Tuhan titipkan, sebab umur yang Tuhan titipkan diminta bertanggung jawabkan untuk dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita berkata umur panjang tangan kanan, kekayaan kemudian tangan kiri, biar kami juga berdua bermateri dan kita kasih Tuhan. Ya kan misi ke Papua. Biar Tuhan serta memberkati. Mana yang mencoba? Ini misi tiga-tiganya juga. Wah, puji Tuhan tiga. Ulang tahun juga dan misi juga. Oke, ini luar biasa. Baik ya, melalui Pak Benyamin yang memimpin misi ke Papua, Tuhan menyertai mengurapi dengan hadirat urapan Tuhan ada dalam setiap pelayanan, untuk membungkus dengan kuasa dalam Yesus Kristus, melihat Tuhan menyertai perjalanannya sehingga dibawa surga hadap. Nama Tuhan akan dipermuliakan, kita imani percaya banyak jiwa akan menangkan hormat kemudian keberkatan surga. Kita satu dalam doa saya mengenai kita berdiri, arahkan tangan ke depan, kita berdoa bagi pertama kali bersekutu dan yang berulang tahun dan yang akan mengadakan misi ke Papua, biar Tuhan menyertai kita saat berdoa. Bapa di surga, melihat tangan-tangan terangkat kami padukan iman kami sekali menyerahkan teman-teman kasih yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui dua puasa Ester. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau juga mengurapi mereka Bapa untuk menjadi saksi Kristus, terutama di gereja mereka di mana mereka berada. Mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan titipkan dan percayakan, dan melalui kehidupan mereka Tuhan pakai mereka untuk membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga, dan juga datang bawa jiwa-jiwa untuk ibadah dua puasa Ester di tempat ini selalu dari bulan lepas bulan, dari tahun lepas tahun sampai Tuhan izinkan dua puasa Ester ini memenangkan jiwa dan banyak jiwa diberkati melalui dua puasa Ester. Teman-teman yang akan pelayanan ke Papua, Tuhan juga menyertai, Tuhan yang berulang tahun yang juga bersama-sama ketiga tim ini dalam pimpinan saudara kekasih kami Pak Jimmy, Tuhan berkati dengan luar biasa ya. Hadirat urapan kuasa tanda heran mujizat Tuhan ada Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Mereka saling melengkapi satu dengan lainnya. Karunia Tuhan dinyatakan sehingga karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, karunia membedakan roh, berasa lidah, menafsirkan bahasa lidah digenapkan dalam kehidupan pelayanan mereka, sehingga waktu mereka berdua mereka mengembangkan tangan, ada hadirat, ada kuasa, ada tanda heran mujizat Tuhan digenapkan. Bukan mereka lagi yang berkata-kata, bukan mereka yang berbuat, tapi Tuhan yang berkata-kata melalui bibir mulut lidah mereka. Tuhan yang berbuat melalui apapun yang mereka ucapkan bertanggungjawabkan, sebab mereka membawa nama Kristus, panji Kristus ada dalam kehidupan pelayanan misi di tempat Papua Tuhan melalui ketiga rekan sekerja Tuhan. Tuhan berkara, Tuhan beracara, Tuhan memimpin dan menuntut pelayanan ini Tuhan, bukan sekedar pergi sightseeing, jalan-jalan, tapi buat memenangkan jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan ketiga teman kekasih Tuhan ini. Tuhan pakai dengan heran luar biasa sehingga tanda heran bisa digenapkan untuk mereka menumpahkan tangan yang jahat itu keluar dari perjalanan kita anak-anak Tuhan yang tidak berkenan, tidak layak berlalu, bahkan melalui doa mereka, melalui kesepakatan mereka, melalui kesehatan mereka, melalui pelayanan mereka, nama Kristus dipermuliakan, melalui keberadaan mereka. Kami imani percaya banyak jiwa akan dimenangkan untuk hormat dan keberhasilan surga, dan serangan-serangan balik akan mendatangi kehidupan anak-anak Tuhan. Ada benteng kemuliaan Allah Bapa di surga, ada pagar malaikat Allah di surga yang memagari tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga. Sakaria 2 ayat 5 memagari kehidupan pelayanan misi ini. Bapa diberkati dengan luar biasa. Bahkan keberadaan ketiga teman kasih ini Engkau gambarkan seperti Sakaria 2 ayat 8,
biji mata Allah sendiri. Engkau bertanggung jawab dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka, dalam perjalanan mereka. Jauhkan dari malapetaka, berbahaya, kecelakaan, sampar sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Bapak untuk seluruh rekan sekalian Tuhan yang telah menopang Tuhan, yang telah mengarahkan tangan, juga diberkati Tuhan. Ibadah dua puasa selesai oleh karena karya dari rekan-rekan sekalian Tuhan melalui dua puasa Ester. Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang memperhatikan apapun dedikasi religius yang mereka lakukan, kerjakan jeripaya mereka tidak sia-sia. Engkau perhitungkan dengan luar biasa saja, sehingga dua puasa Ester ini dari bulan lepas bulan terus bertambah-tambah jiwa-jiwa yang mau selamat dengan firman Tuhan untuk bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini, dan terjadi mujizat-mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang Tuhan dalam keadaan gundah gulana Tuhan pulihkan kembali hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati luar biasa. Hamba menyerahkan seluruh rekan sekerja Tuhan di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini melalui dua puasa Ester, diberkati, diberkati, diberkati hidup mereka, kesehatan mereka, hari depan mereka, anak cucu mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka dipulihkan dan diberkati dengan luar biasa. Tidak ada perkara mustahil Bapak. Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyatakan, sehingga kami menjadi satu kesaksian yang luar biasa melalui dua puasa Ester ini Bapak. Nama Kristus akan diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan membuka puasa bersama. Hamba kuduskan dan berkati makanan yang telah disiapkan, tangan-tangan menyiapkan atau balaskan dengan cara luar biasa, sehingga setiap makanan dan minuman yang kami santap membuat tubuh kami yang sehat, ada damai, ada sukacita, ada berkat yang luar biasa. Sekembalinya kami Tuhan, dengan bus yang disiapkan, dengan kendaraan pribadi yang datang, siapapun Tuhan, Engkau menyertai, antarkan, tibakan ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan dan rencana apapun. Sehingga bulan depan kami kembali mengadakan komitmen, kami bukan hanya hadir, tapi kami juga membawa jiwa-jiwa pada dua puasa Ester Bapak terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada tanggal 10 sampai tanggal 13 nanti Tuhan, banyak jiwa akan bertambah melalui dua puasa Ester, melalui teman-teman kasih Tuhan yang kau pakai dengan heran luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang berjumpa kekasih Tuhan di awan kemuliaan. Kita yang telah diberkati Tuhan kekal bersama. Amin. 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 Tuhan yang memberkati. Selamat Tuhan berkati yang berulang tahun, yang sudah adakan misi Tuhan dan berkati. Terima kasih.